Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Belajar with Rima. Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan direct marketing, tentang apa pengertian direct marketing dan materi-materi apa yang ada di dalam direct marketing. Sebelumnya, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita ke materinya. Baik, direct marketing merupakan pemasaran langsung seperti face to face, door to door. Contohnya seperti email marketing dan WhatsApp marketing. Direct marketing ini memiliki biaya yang lumayan mahal, tetapi dia tuh lebih efektif karena pesan yang disampaikan akan lebih tepat sasaran dan mencegah menghamburkan uang untuk konsumen yang tidak relevan. Direct marketing juga disebut one-to-one marketing, customer relationship marketing, loyalty marketing, personal marketing, dan database marketing. Dengan adanya direct marketing, kita dapat menjaga privasi kita karena pada sistem web adanya sistem opt-in, yaitu sebuah konfirmasi setuju atau tidak setuju untuk menerima konfirmasi dari web itu sendiri. Lalu, direct marketing ini selaras dengan marketing karena direct marketing ini prosesnya saling melengkapi informasi dengan perusahaan. Dapat mengidentifikasi keinginan customer, biaya iklan lebih efisien, dan mampu mendukung kegiatan pemasaran yang berfokus pada individu. Direct marketing mengalami perkembangan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu choice, yaitu customer merasa bingung, maka perusahaan dapat langsung menawarkan produk yang sesuai. Yang kedua, more information available, yaitu mendorong customer ke produk atau jasa yang relevan. Dan yang terakhir ada greater pressure on customer budgets, yaitu customer sudah bisa mengatur keuangannya, namun perusahaan menciptakan impulsive buying. Lalu, informasi tentang keinginan customer didapat dari market research, yaitu memahami tentang bagaimana, kapan, dan mengapa seseorang melakukan pembelian. Selain itu, data dapat didapat dari database customer, di mana database dapat mengidentifikasi dan mengelola data seperti alamat, email, dan nomor HP dari customer. Tujuan adanya customer database adalah untuk menjalin hubungan dengan pelanggan baru, menjaga relationship, mengembangkan yang awalnya hanya bertanya tentang produk menjadi ke pembelian, dan membangun kembali customer yang sudah hilang. Direct marketing disampaikan dengan pesan yang relevan, target yang tepat, dan waktu yang tepat. Lalu, cara untuk menentukan target yang tepat, kita dapat menganalisis customer profilingnya dari 20% customer kita. Kita juga dapat melakukan estimasi biayanya berapa dan profitnya berapa yang akan kita bandingkan dengan performa aslinya. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan strategi selanjutnya. Kita dapat melakukan direct marketing campaign melalui proses planning dengan langkah pertama yaitu specify the objective, yang kedua yaitu one stage or two, yang ketiga yaitu identify the target audience and where to find them, yang keempat yaitu select the general communication approach, yang kelima decide on the best timing, yang keenam produce on outlet creative plan, yang ketujuh book media, yang kedelapan produce the advertising materials, yang kesembilan prepare to handle the response, yang kesepuluh deliver the message, yang ke-11 record the detail for measurement and evaluation, dan yang terakhir yaitu acquisition or retention. Kita juga dapat menseleksi komunikasi yang dilakukan di broad scale media advertising seperti televisi, radio, koran, dan website.
Kita juga dapat menargetkan communication seperti email, direct email, dan telepon. Dua hal ini harus dilakukan secara kombinasi. Kita dapat mengembangkan dan mengelola hubungan dengan pelanggan dengan berantisipasi akan kebutuhan pelanggan dan solusi yang dibutuhkan dengan melakukan research dan analisis dengan tahapan eliminate, reduce, rise, dan create. Ketika kita dapat mempertahankan pelanggan, berarti kita bisa menambah pendapatan dan menekan biaya pemasaran. Pelanggan yang loyal berkemungkinan besar dapat merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Kita dapat menggunakan database untuk mengelola pelanggan berdasarkan segmentasinya, berdasarkan prediksi penawaran produk baru, estimasi penjualan yang banyak, dan membuat rencana yang lebih besar dengan mengeksploitasi pelanggan dengan impulsive buying. Kita juga dapat membuat pelanggan loyal dengan cara semua aspek perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki layanan yang bagus dan produk yang bagus. Hubungan value dengan customer dapat diciptakan dari kualitas yang sebanding, mudah diakses, efektif, cepat dalam menghandle customer, tidak spam pesan, dan profesional dan ramah. Lalu selanjutnya kita akan membahas survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas atau tidak, dan apabila terdapat keluhan bisa dengan cepat ditangani sebelum masalahnya memperbesar. Bisa juga dapat diobrolkan dengan pelanggan secara langsung untuk mendapatkan feedback mereka terhadap merek kita. Relationship marketing bertujuan untuk konsumen merasa lebih dekat dengan brand kita. Kita juga harus menjaga kontak dengan pelanggan agar pelanggan tetap loyal dan puas kepada brand kita. Komunikasi ada dua jenis. Yang pertama yaitu ada peduli dengan pelanggan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik, dan yang kedua ada penjualan yang bertujuan membuat para pelanggan membeli dengan waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pengambilan uang yang diinvestasikan dengan dalam retensi maksud saya. Nah, retensi ini artinya yaitu menjaga agar pelanggan tetap setia dan agar uang yang kita investasikan dapat kembali lagi ke kita. Kita dapat menjaga investasi tersebut dengan cara mengkelompokkan pelanggan, menganalisa nilai tiap kelompok, menyesuaikan program, dan merencanakan komunikasi dan uji. Lalu, kita dapat mengelompokkan pelanggan bisnis mereka berdasarkan bisnis, nilai transaksi, pola belanja, dan aktif atau tidaknya pelanggan dalam berbelanja. Setelah pembagian kelompok, kita lihat apa yang mereka butuhkan, seberapa sering mereka membeli barang tersebut, berapa lama mereka bisa menjadi pelanggan, dan berapa banyak biaya untuk melayani mereka. Kita harus menyesuaikan strategi dan jumlah uang yang kita investasikan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, karena tiap kelompok pelanggan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk menyesuaikan, kita perlu memiliki rencana untuk terus berkomunikasi dengan pelanggan, seperti mengucapkan selamat datang, menawarkan produk tambahan, dan mengajak mereka untuk kembali lagi membeli produk kita ketika pelanggan sudah tidak aktif dalam pembelian. Kita juga perlu melakukan tes kepada strategi yang telah kita buat, apakah metode tadi berhasil atau tidak. Kalau metode tadi belum berhasil kita terapkan, kita perlu untuk mengevaluasi strategi yang telah kita lakukan. Namun perlu diingat bahwa membuat konsumen menjadi loyal tidaklah mudah. Untuk membuat konsumen merasa loyal kepada brand kita dapat menyebar kuesioner untuk menanyakan keinginan mereka, atau juga dapat menggunakan database. Database di sini dapat mengidentifikasi siapa target yang paling cocok untuk merek kita. Informasi yang kita
dibutuhkan tentang konsumen langsung, gaya hidup seperti pekerjaan, pendapatan, hobi, kebiasaan, belanja, usia, dan kesukaannya. Lalu informasi antar perusahaan apabila kita menjual produk ke perusahaan. Kita perlu tahu jenis perusahaannya, ukuran perusahaannya, dan sudah berapa lama perusahaan itu berdiri. Lalu, untuk membuat kuesioner, kita juga dapat membuat pertanyaan yang mudah dipahami. Lalu kita dapat berikan pilihan untuk jawaban. Lalu kita membuat tampilan semenarik mungkin dan jelaskan apa manfaat audiens mengisi kuesioner kita. Lalu, ada juga di UK, ada ribuan daftar pelanggan yang bisa disewa. Daftarnya bisa disesuaikan berdasarkan lokasi, jadi bisa lebih tepat sasaran. Untuk mendapatkan informasi, kita memiliki 3 cara. Yang pertama yaitu dari dalam, yaitu internal, seperti tanya langsung, membuat Google Formulir, dan wawancara. Yang kedua yaitu dari luar atau eksternal, kita dapat data dari lembaga statistik, daftar konsumen, dan survei industri. Dan yang terakhir yaitu dari riset pemasaran asli seperti melakukan survei. Survei memiliki 3 informasi umum yang tersedia secara gratis dari pemerintah, yaitu survei akan pengeluaran keluarga, survei rumah tangga, dan survei makanan dan minuman. Informasi yang diperlukan dikumpulkan dari konsumen, yaitu meliputi nama, alamat, riwayat transaksi, lama jadi pelanggan, jenis properti tempat tinggal, dan jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut. Kita juga dapat melakukan riset eksternal untuk mengetahui kebutuhan, kebiasaan pelanggan, posisi perusahaan di pasar, tren, aktivitas pesaing, dan efektivitas promosi yang kita lakukan. Kita juga dapat menggunakan profiling, yaitu mengidentifikasi ciri khas pelanggan yang bertujuan untuk menyasar grup kecil yang paling tertarik dengan produk kita. Mengumpulkan data adalah untuk segmentasi pelanggan dan untuk menyesuaikan promosi, produk, dan pesan yang akan dikirim agar tepat sasaran. Jika belum tahu tentang lebih jauh dari pelanggan, kita dapat melakukan promosi massal seperti iklan di televisi, iklan di radio, maupun iklan di spanduk. Dan apabila kita sudah paham lebih jauh terhadap pelanggan, kita dapat melakukan pendekatan langsung agar kita dapat lebih hemat dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas terkait nilai potensial dari setiap jenis pelanggan. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan profil setiap segmennya, kebutuhan harapan pelanggan, potensi nilai sumber hidup, pembelian uang yang diterapkan, biaya akuisisi, dan potensi periode pengembalian modal. Hal ini kita dapat lakukan menggunakan program komunikasi berkelanjutan yang berjalan melalui tahap welcome, upsell, cross-sell, prevention of dormancy, and where this fails, and reactivation. Selanjutnya, ada rencana komunikasi pemasaran di mana ini adalah dasar untuk mencapai perkiraan dengan memaksimalkan bisnis dan kelompok pelanggan yang paling menguntungkan, dan dengan demikian mengoptimalkan sumber daya. Jadi, penggerak utama rencana ini adalah anggaran. Anggaran itu sendiri merupakan identitas biaya dan keuntungan yang diharapkan terkait dengan setiap aktivitas, memungkinkan kita untuk membandingkan perkiraan dengan kinerja aktual. Anggaran ini juga membantu kita untuk memutuskan strategi yang paling efektif dengan alternatif memperkirakan bisnis yang akan diciptakan oleh masing-masing strategi. Selanjutnya, kita juga harus meluangkan waktu untuk menentukan waktu yang tepat untuk setiap prospek individu. Jika kita mengetahui waktu yang tepat,
lebih mudah juga kita dapat melakukan pendekatan yang spesifik. Dalam pemasaran bisnis, dalam pemasaran bisnis ke bisnis, waktu yang sangat produktif untuk pemasaran adalah pada akhir tahun, di mana ketika saat itu sangat sering terjadi anggaran yang tersedia untuk aktivitas diskresioner. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.